Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nafisa Kosasi. Saya dari kelas C24 Prodi PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang Republik Indonesia Serikat atau disebut juga dengan RIS. Republik Indonesia Serikat terbentuk sebagai hasil dari perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda masih ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara, mulai dari agresi militer sampai dengan jalan diplomasi. Sejarah terbentuknya RIS. Gagasan pendirian RIS diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. van Mook. Tujuan pembentukan RIS adalah untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara yang lebih stabil dan berada di bawah kawasan Belanda. Pembentukan RIS tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia yang lebih memilih negara kesatuan. Hasil KMB pada 2 November 1949 menyepakati bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure dan de facto sebagai negara merdeka dalam bentuk RIS. Konstitusi RIS menegaskan bahwa RIS adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, dengan presiden sebagai simbol negara dan perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pembentukan RIS dilakukan dengan menandatangani keputusan KMB oleh delegasi RI, KNIP, dan Parlemen RI. Muhammad Hatta menjadi Perdana RIS, Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS, Soekarno menjadi Presiden RIS, Mr. Asaat menjadi Presiden RI, dan Mr. Sartono menjadi Ketua DPR RI. Anggota DPR dan Senat diambil dari tiap negara bagian sebanyak 2 orang wakil dengan total 32 orang dari 16 negara bagian. Tujuan dibentuknya RIS. Tujuan dibentuknya RIS ialah tidak lain untuk melemahkan dan memecahkan kekuatan dari bangsa Indonesia. Bahkan, salah satu kesepakatan KMB, Indonesia menjadi negara persemakmuran dengan kerajaan Belanda seperti Inggris dan Malaysia, yakni RIS dengan kerajaan Belanda tergabung dalam Konferensi Uni Belanda Indonesia yang diketuai oleh Ratu Belanda. Masyarakat Indonesia menentang RIS. Dari masyarakat Indonesia sendiri menyatakan tidak setuju dengan dibentuknya RIS dan menentang hasil keras dari KMB. Alasan utamanya ialah bahwa sistem ini dikaitkan dengan warisan kolonialisme. Masyarakat Indonesia pun menginginkan negara kesatuan Indonesia kembali. Upaya ini kemudian dikemukakan oleh M. Natsir dengan mosi integralnya yang membuka jalan kembalinya Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan. Dibubarkannya RIS. Pada bulan Maret sampai Mei 1950, satu persatu negara bagian dan daerah otonom RIS bergabung dengan negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Akhirnya dari berbagai pihak dan perwakilan daerah mencapai kesepakatan bersama untuk membentuk negara sebagai Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini menandai dibubarkannya negara Republik Indonesia sebagai negara bagian RIS. Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1950 bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan dan diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan NKRI. Republik Indonesia Serikat adalah sebuah negara republik parlementer federal yang pernah berdiri antara 1949 hingga 1950. Terbentuknya RIS sebagai hasil dari perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Konferensi Meja Bundar atau KMB. Namun masyarakat Indonesia sendiri menentang RIS dan menginginkan negara kesatuan Indonesia kembali.
Pada akhirnya RIS dibubarkan dan digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia Serikat dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Namun, RIS hanya seumur jagung karena pertengahan 1950 resmi dibubarkan yang kemudian berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa RIS tidak cocok diterapkan di Indonesia? Karena bentuk negaranya yang serikat atau federal tidak cocok bagi Indonesia karena Indonesia adalah negara berkedaulatan tunggal dan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Pancasila adalah ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusinya. Pada masa pemberlakuan konstitusi RIS, menteri-menteri adalah bagian dari alat-alat perlengkapan negara sekaligus bagian dari pemerintahan bersama presiden. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan parlementer sehingga segala tindakan pemerintah yang bertanggung jawab adalah menteri-menteri. RIS terdiri dari 17 negara yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Negara Yogyakarta, Negara Madura, Negara Kalimantan Timur, Negara Kalimantan Selatan, Negara Sulawesi, Negara Maluku, Negara Nusa Tenggara Timur, dan Negara Papua. Faktor yang mendorong runtuhnya Republik Indonesia Serikat adalah A. Mayoritas anggota kabinet menolak hasil konferensi meja bundar. B. Anggota KNIP menolak pembentukan RIS sehingga RIS dibubarkan. C. RIS memilih wilayah yang belum utuh karena Irian Barat belum menjadi bagian dari RIS. D. Pembentukan RIS dianggap sebagai upaya Belanda untuk memecahkan bangsa Indonesia kembali. E. RI menolak untuk bergabung dengan RIS dan ingin mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahannya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.